Sudah kekasih Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya dan yakin bahwa saudara sekalian ada dalam keadaan sukacita sebab ada Tuhan Yesus yang menyertai. Haleluya. Sudah kekasih Tuhan, hari-hari ini di luar sana banyak orang sedang berbicara, membicarakan, bahkan mereka sedang mengeluhkan tentang adanya krisis dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan pribadi, krisis yang melanda lingkungan, yang melanda keluarga, melanda masyarakat di sekitarnya. Namun apa sih sebenarnya yang dimengerti sebagai krisis? Sudah kekasih Tuhan, krisis, istilah krisis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu krisis, yang mengarah kepada satu bentuk sifat tentang sesuatu yang kritis. Artinya, krisis adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau sedang diperkirakan akan terjadi mengarah kepada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang dapat memengaruhi terhadap individu, kelompok masyarakat, komunitas, maupun masyarakat secara luas. Selalu krisis dianggap membawa perubahan negatif dalam urusan baik dalam keamanan, ekonomi, politik, sosial ataupun lingkungan, terutama ketika krisis terjadi secara tiba-tiba, baik dengan sedikit atau tanpa peringatan. Dan lebih jauh lagi, krisis dapat dimengerti sebagai istilah yang berarti waktu pengujian atau peristiwa darurat di mana sesuatu yang tidak pernah diperkirakan itu terjadi. Nah, dengan demikian, kalau kita memperhatikan sepanjang sejarah kehidupan manusia, krisis itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Dan hari-hari ini orang masih sering berbicara tentang krisis. Hari ini kita akan melihat dan kita akan belajar sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus menang atas krisis. Mendasari kita hari ini yaitu di dalam kitab Injil, kita akan melihat satu peristiwa yang sedang terjadi, satu krisis yang sangat membuat hati berdebar-debar waktu itu. Satu peristiwa di desa Kana. Kita akan melihat ke Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ke yang 11. Di sana ada satu peristiwa perkawinan dengan judul perikop di sana, perkawinan di Kana. Saya akan bacakan untuk saudara kalian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya seperti sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea
sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku, krisis itu bisa terjadi baik secara individu, kelompok keluarga, masyarakat, dan sebagainya, seperti yang terjadi di Kana waktu itu. Hari-hari ini orang disibukkan dengan pandemi COVID yang menimbulkan krisis, baik krisis kesehatan, terlebih krisis ekonomi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita akan melihat kita harus menang atas krisis yang kita hadapi. Menurut Yohanes 2 ayat 1-11 ada tiga cara, ada tiga kiat bagi kita untuk dapat menang atas krisis. Yang pertama yaitu melibatkan Tuhan dalam menghadapi krisis. Sekali lagi, kiat yang pertama agar kita menang atas krisis yang kita hadapi adalah melibatkan Tuhan dalam menghadapi krisis. Kembali kita ke Injil Yohanes 2 ayat yang ketiga dan keempat. Alkitab mengatakan begini, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Saudaraku yang kasih Tuhan, peristiwa ini terjadi di Kana, satu desa kecil di sebelah barat Danau Galilea, berjarak sekitar kurang lebih 6 km dari Nazaret, tempat tinggal keluarga Tuhan Yesus. Orang tua dan Yesus tinggal di desa itu. Itu sebabnya ketika ada pesta di Kana, keluarga itu pun diundang karena memang masih ada ikatan kekerabatan. Nah, yang menjadi masalah, saudara, ketika pesta sedang berlangsung, mereka kekurangan anggur. Di desa yang kecil, bukan seperti sekarang, tidak ada mall, tidak ada toko online yang bisa secepat mungkin dihubungi untuk menyediakan apa yang diperlukan. Nah, pesta perkawinan belum selesai, tapi mereka kehabisan anggur. Apa yang mereka lakukan? Ibu Yesus sebagai keluarga kerabat dari pemilik penyelenggara pesta perkawinan kemudian melibatkan Yesus, memberitahu kepada Yesus bahwa mereka sedang kehabisan anggur. Hal yang luar biasa. Kemudian Yesus, memang waktu itu Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Tetapi satu hal yang kita pelajari, apa yang dilakukan, mereka kemudian memberitahu Yesus bahwa mereka sedang kehabisan anggur. Maksudnya memberitahukan supaya Yesus terlibat memikirkan itu. Saudara, hari-hari ini banyak orang sedang bingung gara-gara COVID-19. Bukan hanya korban jiwa, tapi perekonomian pun. Banyak pekerja yang di PHK sehingga perekonomian kacau. Apa yang kita harus lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita melibatkan Tuhan. Kita beritahu Tuhan melalui apa? Melalui doa kita berbicara kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 22 mengajarkan kepada kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan. Itu Alkitab katakan. Hari ini, mari, apapun masalah, krisis yang sedang dihadapi, beritahu Tuhan, libatkan Tuhan. Yesus berkata seperti ini, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Itu janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 13. Kemudian dia juga menawarkan kepada kita dalam Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus akan memberikan kelegaan. Dia menawarkan kelegaan. Dia menawarkan jalan keluar bagi setiap orang yang sedang berbeban berat oleh karena krisis. Mari datang kepada Dia. Serahkan masalah itu. Libatkan Dia dalam kehidupan kita dalam menghadapi krisis. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi krisis, kiat yang kedua harus kita lakukan ialah menaati firman Tuhan. Seperti kita kembali kepada Injil Yohanes 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 berkata seperti ini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa setiap orang yang hendak menyelenggarakan pesta, mengadakan pesta apapun itu, apalagi dalam pesta perkawinan, tentunya mempersiapkan yang terbaik. Setiap keperluannya, misalnya juga tempatnya di mana, berapa yang diundang, siapa saja yang diundang, bahkan sampai yang umum, apa yang hendak disuguhkan, termasuk pesta perkawinan di Kana. Pasti mereka juga sudah memikirkan itu, mempersiapkan. Tetapi apa yang terjadi? Persiapan yang sudah begitu lama, ternyata ketika pesta sedang berlangsung, mereka kekurangan anggur, seperti dikatakan di ayat yang ketiga. Mereka kehabisan anggur. Kemudian Ibu Yesus berinisiatif untuk melibatkan Tuhan Yesus Kristus yang saat itu hadir. Kemudian Tuhan Yesus akhirnya bertindak dan Ia berkata kepada para pelayan. Ada hal yang menarik dikatakan oleh Ibu Yesus. Pesannya kepada para pelayan yang ada, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Saudara, padahal hari itu Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau ibu daripadaku? Waktuku belum tiba. Artinya Tuhan masih belum mau bertindak. Tetapi satu yang dikatakan, diyakini, kemudian untuk ditaati, apa yang dikatakan buatlah itu. Saudara, dan benar, tidak berapa lama kemudian Tuhan Yesus mendatangi para pelayan yang ada di sana. Dia berkata, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Saudara, di sana ada 6 tempayan yang isinya 2-3 buyung. Dalam adat istiadat Yahudi, tempayan-tempayan itu biasanya tempat pembasuhan kaki. Itu ada di depan pintu masuk rumah. Jadi untuk diisi untuk air membasuh kaki dan tangan ketika seseorang akan masuk ke rumah, supaya mereka bersih. Dan tempayan seperti itu yang dipakai. Dan para pelayan tanpa berpikir panjang, mereka tidak membantah, mereka menaati. Lah, ini kan tempayan bukan semestinya. Anggur itu harus ditempatkan di guci-guci, tempat pemeraman. Lah kok ini tempayan, tempat pembasuhan kaki lagi. Tetapi para pelayan itu melakukannya. Hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, mereka taati. Dan ketika mereka menaati, benar-benar terjadi itu. Saudaraku, pelajaran bagi kita, seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, karena memang kita tidak tahu firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
Ada satu contoh yang sangat bagus lah. Ketika Nuh sebagai orang yang baik, sahabat Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Perintah Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Itu dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Perintah Tuhan kepada Nuh membuat bahtera dengan ukuran yang tepat. Bahan kayunya pun dipilih bahan kayu gofir. Padahal kayu gofir itu berada di tengah-tengah hutan. Apa yang akan terjadi secara waras? Orang akan berpikir, masa membuat perahu, membuat bahtera di tengah hutan? Bahtera itu, perahu, kapal itu harusnya dibuatnya di pinggir pantai. Tapi Nuh taat. Mungkin kalau kita lihat hari-hari ini, kita melihat Nuh waktu itu mungkin orang akan banyak berkata orang gila. Nggak mungkin kalangan kapal di tengah hutan. Tapi Nuh melakukannya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita sedang dalam keadaan krisis, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Sebagai orang percaya, dasar hidup kita adalah firman Tuhan dan kita taati itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar kita menang atas krisis yang sedang melanda ialah mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan dalam menghadapi krisis, sekalipun itu belum kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tahukah Anda, saudaraku, bahwa peristiwa pesta perkawinan di Kana ini merupakan mujizat pertama kali yang Tuhan lakukan? Di ayat, kembali ke Yohanes 2 ayat yang ke-11, di sana dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan ini ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah pertama kali Tuhan Yesus membuat mujizat. Artinya sebelum itu Tuhan Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia belum pernah membuat mujizat. Itu sebabnya ketika Yesus berkata agar para pelayan itu mengisi tempayan-tempayan dengan air, mereka melakukan tanpa ragu dan tetap mempercayai Yesus. Hal secara nalar sebagai manusia itu tidak mungkin. Kok belum ada bukti, kok menyuruh mengisi itu, mau jadi apa? Tetapi mereka mentaati perintah itu dan mempercayai bahwa ketika Yesus dilibatkan, Yesus yang diserahi untuk mengatasi krisis itu pasti bisa melakukan. Dan benar, Alkitab katakan air sumur itu kemudian ketika sudah diaduk oleh Tuhan Yesus dalam tempayan, ketika disuguhkan, diberitahukan kepada pemimpin pesta, itu menjadi anggur yang terbaik. Ada berapa banyak hari-hari ini orang yang mengaku percaya, orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, seringkali meragukan firman Tuhan, meragukan kehebatan Tuhan, meragukan kedahsyatan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi yang baik, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Dia, karena Dia Allah yang spesial yang tidak mungkin itu. Saudara,
ada satu contoh yang tidak bagus, yang tidak perlu kita teladani, tetapi menjadi peringatan bagi kita. Salah satu murid Tuhan Yesus, Thomas namanya, di dalam Injil Yohanes pasal 20, saudara, kita lihat di sana apa yang terjadi. Injil Yohanes 20 ayat 25 berkata seperti ini. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, yaitu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Saya ulangi, maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas murid Tuhan yang mula-mula waktu itu. Tapi ketika ada berita teman-teman yang lain, para murid yang lain sudah dijumpai Tuhan Yesus ketika setelah dia bangkit 3 hari dari kematian, 3 hari dikubur, menampakkan diri kepada banyak orang, kepada para murid-murid dan para murid-murid yang telah melihat Yesus bangkit itu, berbicara kepada Thomas, tapi Thomas tidak percaya sebelum dia melihat. Satu teladan yang tidak bagus, yang tidak perlu kita tiru. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti halnya dikatakan sekali lagi Ibrani 11 ayat yang pertama, iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun kita tidak melihat, tapi kita percaya dari firman Tuhan bahwa Allah itu luar biasa, Allah sanggup menolong kita. Apapun masalahnya, apapun krisisnya, pasti Tuhan memberi jalan keluar sehingga kita menjadi pemenang atas krisis. 3 hal yang perlu kita miliki seperti yang diajarkan oleh Injil Yohanes 2 ayat 1-11 untuk menang atas krisis. Yang pertama, melibatkan Tuhan di dalam menghadapi krisis, seperti Ibu Yesus mewakili keluarga penyelenggara pesta perkawinan. Kemudian yang kedua, yaitu menaati firman Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus kepada para pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan, mari kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga, agar kita menang atas krisis yang kita hadapi, adalah mempercayai Tuhan bahwa Ia sanggup menolong kita. Haleluya. Biarlah ini memberkati kita sekalian dalam menghadapi hari-hari kita. Krisis boleh ada, tapi Tuhan ada di atas segalanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.